Lantaran perhara pengambilan anak-anak Amy secara paksa oleh Aiden Wong dan Tisha Ernie membuat Grace Tahir membongkar tanda-tanda orang yang memakai susuk. Ya, hal itu pun sejalan dengan kecurigaan netizen yang merasa bingung dengan sikap Aiden Wong yang tiba-tiba berubah setelah 16 tahun menikah dengan Amy pasca bertemu Tisha Ernie. Tak hanya Grace Tahir, sejumlah paranormal pun berusaha menelisik sejumlah tanda orang yang menggunakan susuk dan ilmu hitam. Hingga aksi saling tuding pun berkecamuk dalam perhara rumah tangga pasangan ini. Mulai dari isu perselingkuhan, mabuk-mabukan, hingga ilmu hitam yang membutuhkan tumbal anak mereka. Lantaran ada iming-iming manfaat asuransi jutaan dolar. Lantas seperti apakah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ketika menanggapi laporan Amy sebelumnya? Benarkah KPAI akan mengagendakan pertemuan dengan Amy? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perhara rumah tangga Amy versus Aiden Wong dan Tisha Ernie pun semakin panas. Ya, kedua belah pihak pun diketahui saling tuding, mulai dari mabuk-mabukan, perselingkuhan, ilmu hitam hingga memiliki susuk. Menanggapi hal tersebut, Grace Tahir yang baru-baru ini bertemu Amy dalam podcastnya pun mengungkap bahwa selama 16 tahun pernikahan Amy dengan Aiden Wong, baru 2 tahun terakhir sikap Aiden Wong sangat berbeda dari sebelumnya. Lantas apa yang membuat Aiden Wong tiba-tiba berubah? Sementara itu, tudingan hadirnya orang ketiga bernama Tisha Ernie mencuat bersamaan dengan perhara mereka yang muncul ke permukaan. Karena itulah, Grace Tahir pun lantas mengikuti kecurigaan netizen terhadap Tisha Ernie yang menggunakan daya pemikat. Tahu kan guys, kasus ini warga negara Korea yang viral di mana 4 anaknya itu diambil oleh suaminya dan juga orang ketiganya. Menurut pengakuan Amy bahwa selama 15 tahun kawin dengan suaminya, kali ini suaminya benar-benar berbeda daripada sebelumnya, tanpa disadari atau diduga. Nah, banyak orang mengatakan mungkin suaminya kena susuk oleh orang ketiganya. Nah, ini adalah 5 tanda orang yang memakai susuk. Coba apakah benar dan share kalau karena pengalaman tersebut. Tanda pertama yang orang memakai susuk katanya mukanya langsung lebih berseri sekali, buat orang lain gampang tertawan oleh dia. Yang kedua, tetapi dia ada negatif efeknya di mana pemikiran sangat negatif sekali. Ketiga, orang tersebut sering kemasukan kerasukan setan. Keempat, ada hal-hal aneh yang dia harus kerjakan. Misal contohnya, dia nggak boleh melewati satu gang, atau contohnya nggak boleh makan sesuatu makanan. Pokoknya ada hal-hal yang aneh atau unik. Yang kelima, katanya orang itu susah dilupakan. Mungkin karena sangat menawan dan orangnya kelihatan pede sekali, jadi kebayang terus di pikiran kamu. Tudingan dan kecurigaan pihak Aiden Wong dengan perjuangan Amy untuk mendapatkan keempat anaknya ada kaitannya dengan ilmu hitam yang ia miliki lantaran membutuhkan tumbal, di mana ia akan mendapatkan bonus manfaat asuransi anaknya yang bernilai fantastis, yaitu 4 juta dolar atau setara 61 miliar rupiah. Lantas, seperti apakah paranormal ketika menelisik hal tersebut? Benarkah ada sinyal yang mengarah dari kubu Aiden Wong? Sebab Amy sendiri telah membantahnya dan juga menilai tudingan tersebut sebagai upaya pembunuhan karakter atas dirinya. Kalau saya melihat sih belum ada energi kuat yang berkaitan dengan energi hitam tadi. Karena kalau energi hitam itu yang muncul sangat negatif dan itu tampak dari tampilan. Jadi kalau secara umum mungkin orang tidak melihat, tapi untuk orang-orang yang mengetahui dunia spiritual
dia akan melihat sebuah energi besar, energi negatif yang kuat, yang tujuannya biasanya akan menyakiti. Itu kalau kaitannya dengan ilmu hitam. Jadi kalau tidak menyakiti, tidak ada korban, tidak ada yang penderitaan yang ABCD, saya pikir sih belum sampai ke arah situ. Dampaknya sangat berat, sangat besar. Makanya saya bilang, siapapun yang datang ke saya mau minta ilmu, saya tidak gampang orang berguru itu. Harus ditanya dulu mau belajar apa, mau ilmu buat apa, manfaatnya apa, harus ditanya dulu, jangan asal-asalan. Takutnya nanti kita asal berguru, asal meminta, ternyata yang kita pakai ini ilmu tidak benar. Kalau sudah ilmu tidak benar, sengsara seumur hidup kita. Amy pun juga gerah dengan tudingan Eden Wong bahwa ia hampir tiap hari mabuk-mabukan. Selain itu, Amy mengaku bagaimana mungkin ia bisa mabuk-mabukan. Sementara ia pun harus mengurus anak-anaknya. Di mana menurut personal assistant Eden Wong yang dulu, yaitu Davina, jika Amy sangatlah telaten. Sementara di sisi lain, Amy pun justru menuding balik jika Eden Wong sebagai pemabuk berat. Tak hanya itu saja, Amy pun juga membantah tudingan Eden Wong jika ia berselingkuh. Padahal selama ini, baik di Singapura maupun di Indonesia, ia pun selalu tinggal bersama keempat anaknya dan juga mertuanya. Karena itulah, Amy mengaku jika tudingan Eden Wong merupakan upaya pembelaan diri dari dugaan perselingkuhannya dengan Tisha Ernie. In this video, I want to make few points before I go to Singapore. I am not an alcoholic like you, Aiden. Everybody knows. I never touched any alcohol during my full pregnancy. You have evidence? Please show. You want to accuse me? Accuse me with the evidence. For me, I'm ready. I can provide all my evidence in Singapore court. So please, let's meet at Singapore court. And you made my boy to talk about me bringing a ton of men to the house. How? Whether it's in Singapore or Indonesia, we've been living with your parents, your both parents, 3 kids, and number of helpers. Is it possible for me to bring a ton of men to the house? Aiden, you cheat doesn't mean that I have to cheat too. I'm just not that kind of a level like you and your mistress. I have my dignity. I'm the mother of 4. I will not do things that my kids will feel ashamed of me. Alright? Beralih dari kabar Grace Tahir yang membongkar ciri-ciri orang yang memakai susuk. Lantas, seperti apakah tanggapan KPAI atas laporan Amy terkait perhara rumah tangganya dengan Eden Wong? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Prahara rumah tangga Amy dan Eden Wong masih terus bergulir. KPAI pun mengaku jika pihak kuasa hukum Amy sudah bertemu dengan KPAI pada tanggal 29 Januari 2024 untuk meminta pendampingan dari lembaga tersebut untuk mengambil kembali anak-anaknya dari Eden Wong yang kini tinggal di luar negeri. Kondisi saat ini di mana Amy dipisahkan secara paksa dari keempat anaknya menjadi sorotan KPAI bahkan netizen Indonesia.
KPAI juga mendapat beberapa poin laporan dari pihak Emi terkait pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan juga perlindungan anak, penelantaran, dan juga pengakuan salah terhadap anak. Dari kasus ini yang datang ke KPAI itu pengacaranya Bu Ami ya, tanggal 29 Januari 2024. Nah, pengacara tersebut menyampaikan bahwa mereka perlu pendampingan untuk mengambil anaknya Bu Ami. Di dalam laporan tersebut itu disampaikan bahwa Bu Ami mengadukan telapor terkait pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan juga pelindungan anak pasal 76B ya, terkait penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak. Usia 12 tahun itu memungkinkan untuk dicuci otak, karena kalau kita lihat ya secara relasi, ini ada relasi kuasa ya, di mana relasi kuasa antara ayahnya dan anaknya tentu ini juga memiliki pengaruh tersendiri untuk bagaimana anak memiliki cara pandang kepada ibunya yang emang secara posisi juga berada di luar ya. Kalau ayahnya tentu dekat, artinya secara kelekatan, secara komunikasi juga lebih intens. Ngelihat dengan kasus-kasus yang sudah ada, bahwa keterpisahan anak dengan salah satu orang tua itu bisa menyebabkan itu ya, kerenggangan baik dari sisi psikologisnya ataupun dari sisi-sisi yang lainnya. Menindaklanjuti konsultasi yang telah dilakukan Emi dengan KPAI, lembaga ini pun mengaku akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Bahkan, KPAI pun mengaku telah mengagendakan jadwal pertemuan dengan Emi terkait perjuangannya untuk bisa kembali berkumpul dengan keempat anaknya. Kami sesuai dengan tusinya KPAI, yaitu pengawasan, kami akan melakukan case conference itu untuk melakukan koordinasi dengan kementerian ataupun lembaga yang terkait, bahwa setiap lembaga yang terkait itu sudah menjalankan tusinya dengan baik dan benar atau merespon kasus ini dengan cepat. Nah, kami akan melakukan pertemuan tersebut. Sudah kami agendakan dalam minggu ini. KPAI tanggapi prahara rumah tangga Emi versus Eden Wong. Lantas, seperti apa dukungan selebriti untuk Emi sebagai ibu yang dipisahkan dari keempat anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Pemirsa Intens yang tercinta, jangan lupa kamu bisa menikmati Intens 5 kali sehari. Wow, melebihin makan nih, 5 kali sehari Intens akan tayang di YouTube kalian ya. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Teng 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 teng. Intens sukses. Dukungan dari netizen dan selebriti kepada Emi yang dipisahkan secara paksa dari keempat anaknya mengalir begitu deras. Ya, kali ini dukungan pun juga datang dari Irma Darmawangsa. Menurut Irma Darmawangsa, apa yang dialami Emi saat ini pun adalah masalah hati seorang perempuan. Kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga Emi dengan Eden Wong dinilai Irma Darmawangsa menjadi pemicu stres dan depresi bagi Emi. Ditambah lagi, Emi pun harus mengurus keempat anaknya yang masih kecil.
Karena itu, Irma Darmawangsa mengutuk keras tindakan Tisha Ernie yang diduga menjadi pelakor dalam rumah tangga Amy dengan Eden Wong. Aku kan mengomentari masalah tentang ya hati nurani lo sebagai seorang perempuan di mana gitu kan. Gimana kan lu perempuan juga dan lu juga akan juga memiliki seorang anak, ya kan? Kalau memang mau disayang ya sayang, tapi jangan direbut. Kasarnya lo kalau mau lakinya ya udah lo ambil tuh lakinya, gitu kan? Jangan bawa-bawa anak-anaknya. Kecuali anak yang memang udah usia umur umur yang memang udah pantas untuk bisa memilih. Kan semua itu kan ada aturannya. Sebuah hubungan rumah tangga itu tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Nah, apinya ini berasal dari mana gitu kan? Ngebayangin aja ngerawat 4 anak itu seperti apa gitu kan? Nah, terus diganggu dengan kehadiran pihak ketiga, udah merusak hubungan rumah tangga orang, ngerebut ya semuanya lah, kisahnya apapun semuanya mau direbut lah, suaminya lah, hartanya lah, anaknya lah, itu kan ya benar lah kalau dijulukin seorang pelakor. Makanya jangan salahkan netizen Indonesia kalau ngatain wanita pelakor, karena kan memang masih masih status suami orang. Dan ya kalau bisa ya punya hati nurani lah. Semoga Ibu Amy yang memang seorang ibu mendapatkan hak-haknya, bisa mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya. Semoga bisa rujuk lagi, bisa kembali lagi, dan tidak ada lagi yang namanya pihak ketiga atau pelakor. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.